Kita dihebohkan dengan katanya ada kurikulum-kurikulum baru. Justru sekarang mengarah sekolah negeri itu berasrama. Abang mau bilang bahwa dinas pendidikan itu sisa kami. Jauh kan. Tapi secara naluri kemanusiaan tentu kita merasa sedih. Ada yang tadi kemarin bilang, "Apa saya mau ngambil uang kakak saya yang mau berangkat nggak jadi." Loh, kenapa diambil, Bu? Camera! Running! 101, 2, 3, take two. Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap, jangan tak cakap. Percakapan kali ini adalah percakapan yang saya kira adalah percakapan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kenapa tidak? Karena percakapan tentang keagamaan adalah sebuah keharusan. Dan bila kita bicara keharusan, maka kita akan bicara siapa yang mengelola. Maksud saya bukan mengelola agama, tetapi mengelola seluruh aktivitas keagamaan di bawah kementerian ataupun pemerintahan. Penting untuk kita tahu semua, dan oleh karena itu kami hadirkan Kepala Kementerian Agama Kota Batam, Bapak Dr. Andes Haji Zulkarnain Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya manggil Bang Jul aja. Ya. Apa kabar Bang Jul? Sehat? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Amin, alhamdulillah. Kalau gitu bagaimana umat kita sehat? Alhamdulillah, insya Allah umat kita sehat. Alhamdulillah. Bang, abang memimpin Kementerian Agama dan semua orang tahu betapa sibuknya Kementerian Agama. Karena kementerian yang sebenarnya bukan hanya mengurus agama. Kalau urus agama gampang, ada berapa agama kita, kemudian bagaimana penyelenggaraan ibadah, tetapi lebih ibadah itu adalah bicara kualitas kehidupan beragama. Nah, sampai di sana pandangan abang terhadap Batam khususnya, Kepri dan Indonesia, apa yang terjadi pada umat kita bila kita bicara kualitas kehidupan keagamaannya? Ya, Bang Ardi, pertanyaan luar biasa ini. Ya, sebenarnya biasa-biasa juga, Bang. Luar biasa pertanyaan ini. Jadi memang sesuai dengan fungsi Kementerian Agama. Iya. Melaksanakan kebijakan bidang agama. Betul. Jadi sebuah institusi atau kementerian yang mengurusi bidang agama itu mulai dari orang lahir sampai orang meninggal. Nah, itu diurus oleh Kementerian Agama. Nah, Bang bisa bayangkan itu kalau ngurusin orang mulai lahir itu, Iya. ya kan? Nah, sampai meninggal dunia. Nah, Kalau contoh kalau orang baru lahir Kementerian Agama urus apanya? urus apa ya? Ngazanin. Hah? Ngazan, azan. Oh iya, umat. betul. Itu orang tua harus paham. Paham. Bagaimana kalau dia punya anak, ya kan? Pada Nah, begitu saat- lahir, itu diazan, dia dikomatkan, tanamkan nilai-nilai tauhid sebelum anak mendengar nyanyi-nyanyian dunia yang tak jelas ini. Nyanyi-nyanyian tauhid itu dulu didengarkan di telinganya. Itu urusan Kementerian Agama. Betul. Nah, belum lagi sisi kehidupan. Sisi kehidupan pada hari ini kita di agama alhamdulillah untuk di Kota Batam ini luar biasa. Kita rukun, damai, ya, hidup toleransi itu tercipta di Kota Batam. Amin. Nah, ini karena kebersamaan kita dengan seluruh stakeholder yang ada, masyarakat yang ada, memahami jati diri bahwa saya ini orang beragama harus mengedepankan adalah kehidupan yang santun, kehidupan yang mengayomi orang. Jadi ini yang dikedepankan oleh masyarakat Kota Batam, orang-orang yang agama ini. Maka untuk itu ketika kita bicara bagaimana kehidupan beragama di Kota Batam pada hari ini dalam sisi kebersamaan sosial, saya kira ini tumbuh dengan baik. Itu yang namanya kerukunan Kerukunan beragama. beragama. Ada namanya forum ya, Ada namanya kita Forum Kerukunan Umat Beragama. di bawah Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama sebagai pembina. Pembinanya. Sebagai pembina, jadi ada organisasi. Jadi sampai hari ini kita masih mengembangkan tri kerukunan itu. Apa itu? Tri kerukunan, kerukunan antar umat beragama. Satu antar umat beragama. Yang kedua internal umat beragama. Internal di dalam agamanya agama sendiri. Dan yang ketiga umat beragama dengan pemerintah. Oh ya, Ini harus hubungannya. Jadi sama internal umat beragama harus rukun dulu, menghindari paham-paham yang bisa memecah belahkan mereka. Itu internal umat beragama. Itu yang harus kita ciptakan. Bagaimana paham-paham yang mengarah kepada bisa merusak sisi tatanan sosial kehidupan masyarakat, ini yang kita coba hindari. Dan terus mengadakan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat. Menuju kehidupan beragama yang harmonis. Itu dia, Bang. Itu ya? Ya, persis Kalau gitu tuh. kita pindah. Tadi abang bilang lahir di azan, meninggalnya bagaimana? Meninggal fardu kifayah. Oh iya. Iya, nyolatin, Bang. Mulai dari
memandikan, mengkapani, menyolatkan sampai mengkebumikannya, itu urusan Kementerian Agama, namanya fardu kifayah. Tak salah saya malah ada organisasinya di kita. Betul, di kita sekarang namanya fardu kifayah. Namanya Organisasi fardu kifayah namanya. fardu kifayah karena dianggap pentingnya, dan saya rasa mungkin agaknya kalau dalam suatu organisasi satu-satunya di Batam mungkin itu. Oh, ya mungkin kalau Babul Khairat mungkin banyak. Dulu ada Babul Khairat. Nah, orang bertanya apa beda Babul Khairat dengan fardu kifayah kan? Iya. Kalau Babul Khairat itu lebih sifat umum. Sifat umum bukan hanya mengurusin jenazah. Ya kan, tetapi hal-hal mulai dari sakit kan gitu. Mulai dari sakit sudah kita urus. Artinya dalam hal bagaimana menghadapi orang sakit dalam sisi agama, bagaimana memberikan pencerahan, penenangan kepada orang-orang yang sakit ini, kan gitu. Nah, kalau fardu kifayah sifatnya lebih khusus menyelenggarakan jenazah. Kan gitu sifatnya begitu. Nah, itu arahnya ke sana, Pak. Sebab setelah saya bertanya tadi lahir dan meninggal, ada yang di tengah-tengahnya. Itu di kehidupan kita hari ini. Kehidupan itu, dan biasanya kehidupan itu yang tidak bisa dielakkan adalah pendidikan keagamaan. Ya. Dan lebih formalnya lagi, abang memimpin juga beberapa madrasah di Batam, baik negeri maupun swasta. Ya. Kita dihebohkan dengan katanya ada kurikulum-kurikulum baru. Terus ada yang bilang ada yang dihilangkan. Iya, Bang. Pokoknya bacanya tuh ngeri-ngeri sedap. Gimana Bang cerita yang sedap-sedapnya? Jadi gini, Bang. Ini sempat viral ya, Bang. Betul. Viral. Saya oleh teman-teman banyak ditanyakan di WA, di Facebook gitu ya. Satu sisi saya menganggap satu hal yang positif karena kepedulian kita terhadap pendidikan agama luar biasa. Jadi keluarnya peraturan Menteri Agama 165 tahun 2014 itu adalah wujud dari pelaksanaan kurikulum 2013. Ada perubahan nasional kurikulum 2013, Kemenak mengeluarkan 2014 sebagai peraturannya. Dan itu lebih mengarah kepada karakter, pendidikan karakter. Iya, pendidikan karakter. Lebih mengarah pada pendidikan karakter, maka turunannya di madrasah baik itu di MI, MTS maupun MA, keluar peraturan Menteri Agama 165 tahun 2014. Nah, segitu dievaluasi kembali terus setiap 5 tahun dilakukan evaluasi oleh kurikulum ini, maka terbitlah PMA Peraturan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. Ini sebenarnya bukan menghilangkan. Nah, ini yang perlu saya luruskan, Pak. Tidak ada menghapus pendidikan agama. Mengganti maksudnya itu mengganti PMA, bukan mengganti kurikulum. Mengganti peraturan Menteri Agama Bang. Dari tahun 2014 ke 2019. Tapi kan orang bilang kenapa diganti? Nah, itu tadi ya. Jadi kenapa diganti? Karena penyempurnaan kurikulum. Kalau dulu kita bicara tentang pendidikan karakter, hari ini kurikulum yang PMA 183 tahun 2019 itu lebih mengarah kepada bukan lagi karakter tapi isi dari karakter itu. Salah satu contoh, Bang. Contoh umpamanya materi pendidikan agama di madrasah itu ada namanya Quran hadis. Betul. Nah, Quran hadis dulu orang bisa baca Quran dan mengamalkan Al-Quran itu. Betul. Kan gitu, Bang. Itu karakter. Tapi hari ini tidak. Bukan hanya saya sampai di situ, bukan hanya sampai pemahaman, tapi harus hafal. Nah, jadi arahnya ada program muatan lokalnya tahfiz, Bang. Sebagaimana di pondok-pondok pesantren. Betul. Jadi kita sekarang punya target. Contoh, di salah satu madrasah kita tetapkan 3 tahun anak di sini harus bisa hafal 3 juz. Kan gitu, Bang. Berarti perubahan itu adalah upaya peningkatan pendalaman. Benar, Bang. Itu sebenarnya, Bang. Tidak menghilangkan pelajaran Quran hadis. Oh, tidak. Quran hadisnya tetap. Kalau dulu pemahaman sehingga anak-anak bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kesehariannya. Dari hari ini bukan hanya itu. Syar'inya syariatnya gitu. Kalau hari ini mereka bisa hafal Quran itu. Gitu, Bang. Nah, salah satu contoh lagi penyempurnaan itu umpamanya bidang fikih gitu ya. Fikih ini syariat. Untuk di aliyah itu kita masukkan kurikulum muloknya, kurikulum lokalnya adalah azwajah. Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dulu itu tidak jadi mata pelajaran khusus. Jadi ditambah 6 jam. 6 jam itu ditambah dari yang lama untuk muloknya. Muatan lokal. Iya. Nah, untuk muatan lokal inilah. Jadi salah satu muatan lokal ini seperti aswajah tadi. Jadi generasi-generasi di madrasah ini jangan generasi orang yang nanti jadi radikal gitu, Bang. Jadi
secara jelas dikonsepkan melalui Aswaja itu. Itu salah satu contohnya, Bang. Jadi banyak hal yang lain. Ya, banyak hal yang lain. Itu salah satu contoh bentuknya adalah ketika pelajaran aliyah. Nah, pelajaran aliyah ditambah Aswaja. MTSMI itu anak ditingkatkan dengan hafalan. Ditambah bahasa Arabnya dikemas juga dengan anak-anak mampu mempraktekkan bahasa keseharian mereka, bukan hanya di pesantren. Percakapannya lebih diperkuat. Diperkuat. Sehingga dia tidak hanya paham pasif tapi aktif dalam berbahasa. Itu, Bang. Berarti ini suatu revolusi. Revolusi dan inovasi yang luar biasa, Bang. Tapi kenapa kok banyak sekali simpang siurnya itu? mungkin gitu. Errornya di mana errornya? Error ada kalimat, Bang. Ada kalimat yang di surat yang beredar Surat pengantar itu. Ada yang di surat pengantar itu ada kalimat yang membuat ambigu sekaligus punya penafsiran dan berbeda-beda. Antara lain di situ mengganti atau menghilangkan. Maksud dia menghilangkan situ mengganti KMA yang lama. Keputusannya. Dia yang diganti. Tapi isinya malah dikuatkan. Nah, itu, Bang. Berarti ini tambah bagus lah Kementerian Agama. Justru sekarang mengarah sekolah negeri itu berasrama. Oh ya? Ya, jadi sekarang kita aliyah kita berasrama, sanawiyah kita berasrama, ya negeri. MTSN 1 Bengkong sekarang udah punya asrama, bisa menampung anak 70 orang di asrama itu. Dan ini lebih spesifik, anak ini kita akan godok bisa jadi menjadi kiai gitu ya. Bisa dia paham agama yang pada akhirnya ke depan dia juga akan bisa menjadi teknokrat. Nah, ditambah lagi di kurikulum ini ada muloknya robotik, Bang. Oh ya? Berarti sudah bergerak kepada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipadukan antara pelajaran umum, pelajaran agama. Ketika teknologi kita bicara teknologi, di situ juga pelajaran agama. Jadi anak-anak juga disuruh ngapal Quran, tapi di sisi lain anak juga diajarkan belajar buat robot, Bang. Luar biasa. Itu, Bang. Jadi tapi saya kembali ke Abang sebagai peneraju nakoda Kementerian Agama. Ini kan tantangan. Betul, Bang. Kira-kira bagaimana sambutan para guru terhadap tantangan ini? Ya, alhamdulillah positif. Positif, kepala madrasah positif menanggapi ini semua. Ketika kita bicarakan tentang apa inovasi-inovasi baru yang ditawarkan di dalam peraturan Menteri Agama ini, sehingga semua hampir guru itu mempunyai mindset bahwa harus ada perubahan. Nah, harus ada perubahan. Maka ketika dia belajar fikih, ini Aswaja harus dia dalami, kan gitu. Nah, Aswaja harus dia dalami gitu. Dan Aswaja ini juga menjadi sebuah kurikulum dan kita minta guru-guru juga mampu mengajarkan ini, terutama ya guru yang berkaitan dengan mata pelajaran tersebut. Nah, demikian juga dengan Al-Qur'an umpamanya. Jadi kita harapkan juga guru-guru ini juga anak-anak dikontrol benar Al-Qur'annya. Di setiap hari anak-anak harus store ayat gitu. Ada 3 ayat setiap hari, 4 ayat setiap hari. Itu dibuatkan daftarnya. Dan ternyata ada satu ini, Bang, yang luar biasa itu, Bang. Satu kenyamanan dari guru-guru kita bahwa ini akan diterapkan menjadi sebuah kemajuan pendidikan yang pendidikan beragama ini, pendidikan agama ini maksudnya, pendidikan agama. Karena madrasah itu kan pendidikan umum yang bercorak agama. Betul. Nah, kan itu intinya, Bang. Jadi istilahnya kalau yang sekarang orang bilang bisa jadi SMA plus. Gitu, Bang. Plusnya plus agama. Karena dia 100% 100%. Umum dia belajar 100% bagaimana sekolah yang lainnya. Ya. Di agama juga 100% bagaimana di pondok pesantren. Jadi juga ditambahkan nanti yang kurikulum ini juga ada muloknya, muatan lokalnya itu adalah baca kitab kuning. Betul. Nah, jadi anak-anak dipilih. Jadi ada yang bisa kitab kuning, ada yang hafiz Quran nantinya gitu. Berarti madrasah nanti akan mendekati semacam model pondok pesantren. Iya, persis, Pak. Arahnya ke sana, Pak. Itu tambah yakin orang tua bahwa dia akan dapat insya Allah dunia akhiratnya. Amin, Pak. Karena iptek dan imtaknya bersatu. Dan antusias masyarakat sekarang masuk ke madrasah itu luar biasa. Iya? Iya. Jadi di MTS kita itu, Bang, itu lebih dari separuh kita tolak karena tidak ada ruangan kelas. Oh iya. Iya. Jadi kita terima umpamanya 400, itu yang mendaftar hampir 7 sampai 800. Dan kita buka pendaftaran itu lebih dulu dari Dinas Pendidikan. Biasa 1 bulan kita sudah selesai baru Dinas Pendidikan buka. Abang mau bilang bahwa Dinas Pendidikan itu sisa kami. Jauh kan, Bang. Karena Bang mantan Dewan Pendidikan. Abang Jul, enak sekali kita bicara nih. Tapi saya tadi sudah masuk di pendidikan, kita bicara lagi di masyarakat. Ya, siapa? Karena kan tadi antara lahir dan meninggal, ada yang belajar, ada yang juga sudah belajar. Ya. Itulah orang tua. Maksud saya orang tua adalah bagian masyarakat.
selalu didengungkan adalah bahaya radikalisme. Ya. Bahaya bagaimana juga tadi dimulai dengan tidak menimbulkan tidak kerukunan beragama. Dan tiba-tiba di Menteri baru ini ada istilah baru juga, moderasi Beragama. Iya, siap, Pak. Apakah ini ada hubungannya atau memang moderasi beragama itu sebuah definisi yang mungkin Abang bisa jelaskan? Ya, jadi sebenarnya moderasi beragama itu bahasa Quran. Nah, umatan wasatan. Ya, jadi umatan wasatan itu adalah umat pertengahan. Yang arti pertengahan itu begini, adalah umat yang berada pada posisi rahmatan lil alamin. Rahmatan lil Rahmatan lil alamin. Jadi diangkat, ini bahasa kita saja, bahasa tren kita saja sebenarnya moderasi beragama. Istilahnya di Inggris-Inggriskan lah. Ya, moderasi beragama, tapi bahasa Qur'annya adalah umatan wasatan. Umatan wasatan itu adalah umat rahmatan lil alamin. Jadi umat Islam di dalam hal ini mayoritas di Indonesia di Kota Batam harus menjadi umat contoh, menjadi contoh bagi yang lainnya dalam dia menerapkan kerukunan. Nah, ada kerukunan. Jadi menjalankan agama itu sesuai dengan keyakinan masing-masing, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, itu loh Bang moderasi itu. La ikrah fiddin. Nah, saya umpamanya yang zoniyah, artinya yang masih membutuhkan interpretasi dan juga perbedaan pandangan ulama, saya tidak memaksakan kehendak saya sama orang lain, kan gitu. Salah satu contoh umpamanya sering Ustaz Abdul Somad itu sampaikan antara sir dengan jahar, kunut dengan tidak kunut, umpamanya kan begitu, Bang. Tidak perlu diperdebatkan. Tidak diperdebatkan dan tidak perlu jadi menyalahkan. Betul. Nah, jadi orang mau sir bismillahnya silahkan, boleh. mau jahar juga nggak ada masalah. Yang nggak boleh yang nggak Nggak sholat. sholat, itu loh Bang. Itulah namanya moderasi beragama itu salah satu. Sederhananya begitu. Ya, Tapi itu. malah orang mengkhawatirkan nanti hilang rasa kedalaman terhadap ilmu keagamaan itu. Justru orang semakin dalam ilmu agamanya, semakin dia mengamalkan ilmu agamanya, semakin dia menghargai orang lain. Oh, itu kuncinya. Nah, jadi kalau orang Berarti kalau orang yang radikal ini sebenarnya baru kulit-kulitnya saja. itu Bang. Kan saya tak ngomong begitu Oh, iya, ya. iya. Tapi paling tidak antara lain itulah Bang untuknya Bang. Iya, betul. Karena memang yang paling berharga adalah kerukunan. Betul. Karena dengan kerukunan kita dapat mudah beribadah. Saudara-saudara kita di Timur Tengah perang, saya rasa mereka sulit untuk dapat secara total maksud saya. Dan kita beruntung Ya. karena kita dalam kedamaian, dan dalam kedamaian itu Kementerian Agama juga serius bagaimana meningkatkan kualitas beragama itu. Hari ini kalau bicara kualitas ada juga kehilangan Bang. Apa tuh Bang Adi? Sekarang ini kalau sebenarnya bulan-bulan ini saya tak bisa jumpa Abang nih. Kenapa? Covid. Abang sibuk. Bukan, kalau biasa tahun-tahun lain. Iya. Abang sibuk nak merangkatkan jemaah haji. Oh iya Bang. Iya. Tapi tahun ini Abang istirahat dan jemaah juga kita tidak bisa berangkat. Perasaan Abang dan Abang mendengar dari perasaan jemaah itu bagaimana sebenarnya? Ya tentu Bang, semua kita ya sangat sedih ya, prihatin sekali. Karena jamaah kita ini kan ada yang udah 10 tahun, ada yang 15 tahun menunggu. Nah, tahu-tahu nggak jadi berangkat gitu kan. Tapi memang secara mayoritas jamaah kita tidak menyalahkan siapapun karena ini takdir. Iya. Ya, tidak menyalahkan Arab Saudi, tidak menyalahkan pemerintah Indonesia. Pada awalnya memang benar ketika pengumuman dari Pak Menteri Agama bahwa haji tahun ini tidak diberangkatkan, itu heboh. Ya kan, ada yang memfitnah bahwa ini segala macam lah, bahwa duitnya di mana, kemana, itu biasa lah. Itu biasa Bang. tapi kita di Kementerian Agama coba meluruskan itu dengan jamaah pelan-pelan, dan pada akhirnya mereka tahu bahwa ini memang takdir Allah, ini memang keinginan dan kehendak Allah, bukan kehendak manusia, di luar kemampuan manusia secara itu secara takdir. Tapi secara naluri kemanusiaan tentu kita merasa sedih. Ada yang tadi kemarin bilang, Pak, saya mau ngambil uang kakak saya yang mau berangkat nggak jadi. Loh, kenapa diambil Bu? Kan gitu, kenapa diambil? Ya udah meninggal ya Pak. Kan gitu. Jadi alangkah sedihnya sebenarnya kan. Tapi kan itu kembali kita kepada ketentuan yang memang Allah sudah tentukan. Pada tahun 2020 tidak ada haji. Dan pemerintah Arab Saudi juga tidak mau ngambil risiko. Kan gitu. Hari ini pelaksanaan ibadah haji hanya sekitar 1.000 orang. Iya. 1.000 orang itu pun pertama dengan ketentuan sangat ketat. Protokol kesehatan. Oh, sangat ketat sekali protokol kesehatannya. Mereka tidak boleh menyentuh Ka'bah, tidak boleh mencium Hajar Aswad, dan tawafnya juga dijaga jarak gitu kan.
Nah, semua masuk masjid dites suhu, Bang. Betul. Begitulah antisipasi supaya jangan COVID-19 ini menyebar di sana dan bisa cepat selesai dan Jumat Islam bisa melaksanakan ibadah selanjutnya gitu. Sebenarnya kan kalaupun berangkat menurut hemat saya pun ada rasa tidak puas. Wah, pasti. Kekhawatiran tuh pasti. Ya, kekhawatiran dan mungkin tidak dapat menjalankan ibadah sepenuhnya. Jadi kita ambil hikmah yang begitu, Bang. Apalagi mungkin ada waktu setahun ini kita menambah manasik haji, pendalaman materi lebih baik. Betul. Jadi sekarang manasik haji itu pakai virtual juga kita sampaikan manasik haji. Ada Jadi, hikmahnya. Ya, orang bisa nonton kan gitu di rumah. Ya. Oh, gini loh haji itu gitu kan. Itu terus kita perdalam lah jamaah, kita berikan. Tapi bagi mereka yang mau umpamanya mengambil uang pelunasannya, kami butuh uang gitu ya. Silakan, kita bolehkan mengambil uang pelunasannya. Kan ada dana 25 juta untuk dia ngambil porsi. Betul. Nah, setelah ditetapkan dia berangkat kan lunasi itu, Bang, sekitar 8 juta lebih gitulah. Tambahan. Untuk melengkapkan 32 juta sekian itu. Nah, yang pelunasan yang sekitar 8 juta itu boleh diambil. Oh ya, boleh dibayar diambil. nanti mendekati tahun depan. Tahun depan dia bayar lagi Bayar gitu. lagi. Kalau sekarang dia butuh uang dia boleh diambil. Oh, tapi yang safe 25 tetap. Tetap. Karena itu nomor kursinya. Atau nomor kursi. Kalau diambil itu nanti hilang nomor kursi. Ada peristiwa lagi, Bang. Ke masjid. Ya. Masjid tutup. Wah. Tapi orang bilang, kenapa tutup? Pasar buka. Ya. Mall buka, masjid tutup. Ya. Hari ini katanya jemaah kalau sholat berjemaah itu kan harusnya tidak boleh ada jarak rapat. Sekarang jauh. Abang memandang peristiwa ini bagaimana itu? Iya, jadi memang peristiwa ini kan adalah peristiwa yang memang peristiwa dunia ya, Bang. Bukan hanya di Batam. Iya. Ya kan gitu. Dengan COVID-19 ini semua kita harus jaga jarak, pakai masker kan gitu, Bang. Rajin cuci tangan. Nah, semua ini kan kita lalui. Dan begitu kemarin pada awal menjelang bulan puasa, ini COVID lagi maraknya, maka diserulah dari Kementerian Agama, Majelis Ulama dengan fatwanya, pemerintah Kota Batam juga mengeluarkan edaran untuk senantiasa sholat di rumah, kan gitu. Karena tidak mau nanti masjid jadi klaster baru dalam penyebaran virus corona ini. Itu yang dikhawatirkan. Malah kan gitu. hikmahnya ada imam-imam baru. Nah itu tadi. Jadi akhirnya semua sebetulnya ditutup sementara itu adalah menghindari dari penyebaran virus ini sendiri. Dan itu kita melihat bahwa menghindari sesuatu yang lebih besar mudaratnya itu kan lebih baik. Ya itu lebih baik. Maka dilakukanlah seperti itu sehingga memang ada paham-paham nggak perlu kalau kita matilah kan gitu ya. Ini kan urusan Allah masalah mati. Ya ini kan pendapat yang fanatisme menurut saya. Ya persoalan mati itu urusan Allah memang. Umur ini memang urusan Allah kan gitu. Tidak bisa yang kita ini kan. Tetapi bagi kita manusia ada ikhtiar. Ikhtiar itu disuruh kan gitu. Diperintah dalam agama secara syariat ada ikhtiar. Nah, ikhtiar kita meninggalkan istilahnya sementara masjid kita tidak sholat berjamaah merupakan ikhtiar kita untuk tidak terjadi penyebaran penyakit itu, bukan masalah kematian. Betul. Bahkan itu, Bang. Harus dibedakan antara takdir dengan musibah wabah sekarang ini. Betul, Pak. Jadi itu yang sebenarnya yang terus kita ingin jelaskan kepada masyarakat. Dan hikmah besar betul Abang bilang tadi. Bahwa orang tua pada hari ini harus bisa jadi imam di rumahnya, bukan jadi imam dalam kata bapak saja, tetapi juga jadi imam sholat kan gitu. Betul. Nah, sehingga banyak orang belajar. Jadi begitu menjelang Idul Fitri, saya di WA, Pak kirimkan konsep Idul Fitri, khutbah Idul Fitri, saya kirim, jadi khotib, Bang. Masya Allah. Terakhir, Bang. Ya. Kita sekarang ini berhadapan yang saya katakan lagi teknologi cyber. Ya. Pembelajaran online. Ya. Anak-anak kita tidak lepas dari gadget termasuk kita. Ya, Plus minus gadget juga terjadi. Kalau boleh Abang nasihatkan kepada pendengar kita bagaimana sebaiknya menggunakan teknologi ini dalam pemanfaatan pengamalan agama. Jadi teknologi ini kan benda mati, Pak. Artinya tergantung kita. Nah, tergantung kita memanfaatkan ini. Kalau diarahkan kepada yang positif, maka dia positif. Kalau diarahkan ke negatif, dia negatif, Pak. Bagaikan dua pisau. Mata pisau. Dua mata pisau. Nah, kan gitu, Pak. Jadi dua mata pisau ini tergantung kita. Dan hari ini orang tua bukan hanya sebagai orang tua, mak-mak bukan sebagai mak-mak, bukan hanya menyiapkan makanan, tapi harus hari ini sanggup menjadi seorang guru gitu loh.
Oh iya. Kan itu, Pak. Jadi belajar online ini emak harus mengawasi anaknya belajar gitu ya. Jadi dia juga Saya baca di WhatsApp, Bang, ada orang bilang kalau bahasa Melajunya nih, rasa lah engkau sekarang jadi guru. Dulu engkau marah-marah guru, sekarang merasa lah engkau jadi guru. abang bisa cakap jam itu kan abang pernah jadi guru. terus. Ya, jadi itu Bang, nilai positifnya bahwa emak sekarang ini harus belajar, gitu, harus belajar dan mengontrol anaknya di rumah yang selama ini diserahkan ke sekolah kan. Tapi hari ini mereka harus kontrol. Dan selain satu sisi lagi, tentu lebih mengarah kepada bagaimana emak itu sendiri harus memanfaatkan gadget itu memang untuk hal yang positif, di mana anak dia harus belajar. Kalau selama ini kan emak nengok Facebook gitu kan, Instagram itu aja tengok hari-hari. Nah, sekarang sekian jam dihadapkan dengan anak-anaknya untuk buka materi pelajaran. Jadi sebaiknya Ya sebaiknya itu tadi harus jadikan itu media untuk anak-anak kita lebih meningkatkan kemampuan dan kualitas pendidikannya. Jadi ladang belajar, jadikan ladang amal melalui gadgetnya. Ya. Saya kira itu kunci pembicaraan kita. Cakap dengan abang ini tak habis-habis, Bang. Dan cakap tentang keagamaan juga tidak akan habis-habis. Betul, Bang. Sepanjang dunia ini ada, disitulah kita memang harus mengamalkannya. Kerja abang kerja keras nih, Bang. Siap, Tapi Bang. saya kira kemampuan abang di atas rata-rata, dan insya Allah ini dapat berhasil dengan baik. Amin, Bang. Desember Makasih, Dudu. pilkada. Abang ada pesan untuk umat untuk menjaga kerukunan? Iya. Kerukunan. Ya, jadi gini, Bang. Pilkada tetaplah pilkada. Ya kan? Tetaplah dia akan berjalan sebagaimana biasa. Iya. Nah, bagi kita silakan Anda beda pilihan. Tetapi yang namanya kerukunan tetap harus kita jaga. Kenapa saya katakan rukun tetap kita jaga? Itu yang paling mahal. Betul. Kalau kita tidak rukun, pilkada itu tak bisa berjalan, Bang. Betul. Nah, maka pilkada tetaplah pilkada. Silakan kita berbeda pilihan sesuai dengan apa yang ada di benak kita, melihat sosok-sosok yang ada ditawarkan pada hari ini, saat ini. Tapi kata kunci yang paling utama tidak lain adalah harus menjaga kerukunan. Rukun. Nah, rukun. Kalau gitu saya tantang abang. Kalau rukun jangan tak rukun. Nah, itu dia. Kita ulang, kalau rukun jangan tak rukun. Kalau cakap, Jangan tak cakap. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakap, jangan tak cakap.